Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ya, seperti biasa buat kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan buat bertemu di channel Ngaji Diri Sambil Ngopi ya. Ya, buat kali ini kita sendiri di sini itu lagi sedang ngopi, tetapi sambil ingin menikmati suasana alam ya, dan biar lebih dekat dengan perairan ini ya, yang di sawah-sawah ini ya, karena di sini kita akan belajar mengulas atau mengkaji ya, mengkaji mursyid sejati ya, mursyid sejati ya. Untuk pengalaman ataupun pengetahuan ataupun pelajaran ya, dari segi kita lahir ke dunia ini kan kita selalu secara nyata ya, kita kan selalu dibimbing oleh orang tua ya, oleh para guru ya. Nah, di situ kita akan menceritakan tahap-tahap guru ya. Ya, jikalau kisah ini ataupun cerita ini itu benar ya, mudah-mudahan memang itu sebuah kebenaran ya. Tetapi kalau cerita ataupun kisah ini itu salah ya, diharapkan untuk teguran ataupun wawasan ya, karena sifat kita itu masih sama sebenarnya, masih sama, kita masih sama-sama di dunia, berarti kan sifat kita masih tahap belajar begitu ya. Ya, sambil ngopi sebentar tuh, ada kopinya tuh. Sebelum lanjut ke pembahasan kisah menuju ke mursyid sejati ya, kita akan nyeruput kopi dulu. Maaf pakai tangan kiri soalnya yang tangan kanan itu sedang memegang HP ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berucap bismillah, mudah-mudahan di hati dan di lisan dan di raga menuju langit dan turun ke bumi, dan mengucap bismillah itu mudah-mudahan kita menjadi membuka hijab ataupun membuka pintu menuju sifat Rahman dan Rahim itu sendiri ya, biar mendapatkan ataupun menangkap kalam-kalam Allah itu sendiri yang tidak ada kata kebohongan, itu Allah sendiri ya. Kalau manusia sih masih bisa berbohong ya, tapi kalau Allah itu sendiri siapa yang berani mengatakan Allah itu bohongan begitu. Kita kan sedang belajar begitu, jadi kita bismillah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita ya di sini mengaji diri sambil ngopi untuk mengulas itu ya. Secara ngakal ini kita buat ikhtibar saja ya. Secara ngakal kita lahir
sebelum lahir di situ ada orang tua, ayah dan ibu, kan begitu. Ayah dan ibu, ya kan? Dan ayah dan ibu di situ juga sudah mempunyai ibarat kata tujuan ataupun kerentek atik ya, begitu, untuk menciptakan sebuah sunnah Rasulullah biar bisa terbentuk menjadi sifat ibadah ya. Yang ke satu, dan yang kedua, terciptalah sebuah janin, kan begitu. Dan di situ kita harus mencari tahu ya, seperti video-video kemarin, kita harus mencari tahu di mana janji kita kepada Allah saat ruh kita ditiupkan kepada janin kita ya, waktu di kandungan itu sendiri ya. Kita harus mencari tahu di mana janji kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kita secara singkat saja. Dan yang ketiga, kita di situ kita sudah mempunyai pertapaan ya. Sudah mempunyai pertapaan, yaitu ibu sendiri. Ibu sendiri ya. Makanya di zaman akhir itu banyak simpang siur yang namanya Imam Mahdi ya, ataupun Ratu Adil ya. Kita di sini mengulas menjadi satu berbagai banyak ulasan ataupun artian ya. Kita di sini belajar menyambungkan ke akal saja lah ya, biar kita lebih bisa meningkatkan tingkat kesadaran. Di sini yang namanya Ratu Adil itu adalah sifat Rasulullah satu yang tertanam pada jiwa ibu kandung kita sendiri ya, yang telah memangku bumi ya, memangku bumi, yaitu mengandung kita ya, mengandung kita selama 9 bulan ya. Dan di situ 9 bulan kita berhitung ada 9 lubang yang harus kita jaga ya. Kita di sini akan mengkaji dan mengulas. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua untuk belajar mengkaji itu. Tetapi jika ada hal sesuatu yang telah kita sampaikan kepada yang mendengarkan, jika ada kendala bisa dipertanyakan, syukur-syukur bisa mendatangi ataupun silaturahmi biar kita tahu saudara seiman ya, kita belajar. Karena di sini sifatnya hanya untuk ya apa ya, berbagilah ya, begitu saja. Tetapi di situ juga kita berdoa, berusaha, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika ada kendala di hal sesuatu itu, untuk kita melangkah mencari mursyid sejati ya, diharapkan untuk bertanya kepada sekeliling kita yang kiranya bisa menuntun ya, satu. Dan yang kedua, di sini kita sudah dipermudahkan ya, adanya sosial media ya, bisa untuk berbagi ya. Begitu ya. Setelah itu kita kan sudah mengerti, kita sudah membaca yang namanya sifat Ratu Adil itu sendiri kan, secara ahlul bait itu sendiri kan ibu kita ya, ibu kandung kita sendiri ya. Makanya Al-Mahdi itu katanya itu ahlul bait ya, ya begitulah. Nah di situ kita memandang ibu kandung kita itu adalah sebuah sosok ratu yang adil, karena tidak ada seorang ibu ya, seorang ibu yang tega melihat suami ataupun anak-anaknya
melihat dia kelaparan lahir dan batinnya ya. Itulah sosok rasa ibu yang sejati ya, yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa di situ kok ada sosok Ratu Adin dan ada Imam Mahdi? Dan ibu itu sudah melahirkan seorang lelaki ya, dan itu dikatakan lelaki itu kan sebuah imam ataupun pemimpin ya. Nah di situ makanya semua orang tua itu mengidam-idamkan sebuah anak yang soleh dan solehah. Solehah itu sendiri yaitu sebuah menuju sifat keadilan, soleh yaitu sendiri menuju sifat kepemimpinan, di mana Rasulullah telah mengajarkan syariat dan hakikat ataupun zahir dan batin ya. Karena sejatinya itu sudah tertanam kepada diri kita masing-masing, yaitu wujudullah satu, sifatullah satu, wujud itu satu. Tetapi Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluknya ya, begitu. Nah di situ setelah kita mencapai di situ, ya kan? Setelah kita mencapai di situ, barulah kita belajar mengenal guru ya. Pertama kita guru itu guru orang tua, yang kedua itu guru pembimbing ataupun guru sekolah ataupun guru TPQ ya, yang kedua. Dan yang ketiga itu guru bantu ya, guru bantu. Nah guru bantu itu sebuah termasuk kita sebuah untuk mengajarkan ataupun menuntun sebuah pengamalan ya. Jadi yang ke satu itu guru orang tua itu sudah guru tentu ya. Dalam arti guru tentu itu guru telah mengajarkan dari kita yang tidak tahu apa-apa menjadi sedikit tahu. Terus guru tentu, guru bantu ya. Guru bantu itu telah salah satu mengenalkan diri kita sebuah tata cara ataupun pemahaman untuk sebuah melakukan pengamalan ya. Guru bantu. Dan guru tadi satu guru tentu, guru bantu, guru sejati ya kan, guru sejati. Kalau guru sejati itu orang-orang yang sudah memegang amalan. Nah, jadi di sini ada pertama ada 3, guru tentu, guru bantu, dan guru apa namanya, guru sejati ataupun ya guru sejati mungkin ya, bisa jadi guru tentu, guru bantu, guru sejati. Guru tentu yaitu orang tua kita, guru bantu yaitu orang yang telah mulai mengenalkan ataupun mengajarkan sebuah bentuk ataupun pengamalan ya. Dan guru sejati itu guru yang sudah taunya ngamal itu, yaitu saja itu guru sejati. Nah yang karena kita berhubung di sini itu gurunya itu mursyid sejati ya, kita untuk menuju mursyid sejati ya. Berarti di sini ada 4 guru, yaitu guru tentu, guru bantu, guru sejati, mursyid sejati ya. Rasulullah itu sendiri guru mursyidnya itu Nabi Khidir alaihi salam, mursyid ya, mursyid sejati. Makanya kita di sini tuh berlomba-lomba untuk mencari di mana siapa keberadaan Nabi Khidir alaihi salam itu sendiri ya. Setelah kita melalui tahapan guru-guru itu sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam ya. Ya walaupun Nabi Khidir itu terkenal suka menyamar kan begitu. Ya kalau di sini bisa menyamar sebagai semut ataupun ikan ya, bisa jadi kan begitu. Allahu a'lam bishawab ya. Nah di situ ya. Terus setelah kita
melalui tahap-tahapan seperti itu ya kan, dengan bimbingan-bimbingan orang-orang di sekeliling kita ya, sambil kita terus berjalan ya, seiringnya waktu insya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan Allah itu sendiri akan menemui kekasihnya, dan Allah itu sendiri yang akan menuntun kekasihnya setiap langkah kemanapun insan itu ataupun manusia itu selalu beserta dengan ridho Allah itu sendiri. Nah, karena berhubung kita sudah di sini itu berkata-kata ridho ya, untuk mencari kata ridho, ridhoilah diri kita dahulu dengan apa pelajaran yang telah Allah berikan kepada Rasulullah itu sendiri untuk warisan kita. Berarti kita harus ridho, belajar dari situ. Yang namanya ridho kan berat, pasti melawan hawa nafsu kan begitu ya. Berarti kita harus memerangi hawa nafsu itu sendiri kepada diri kita ya, begitu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu pasti Allah akan mengembalikan hawa nafsu itu sendiri sebagai sebuah hadiah. Tetapi hadiah yang bagaimana? Dikala kita sedang mencari ridho Allah itu harus mengalahkan hawa nafsu itu, berarti kita harus berperang ya. Tetapi kok setelah kita memenangkan peperangan itu sendiri, lalu Allah menurunkan lagi hawa nafsu ya, hawa nafsu untuk kita ya, yaitu sudah berbeda arti ya. Berarti hawa nafsu itu sudah terkendali, tetapi untuk menuju sebuah energi kekuatan yang ada pada diri secara zahir ya, karena sifatnya itu juga untuk sebuah kehidupan zahir ya. Di situ ya, di sini tetap kita berdasarkan Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin ini tadi ada sedikit pesan, akhirnya kita di sini belajar mengulas untuk menyampaikan ya. Ya mudah-mudahan dari segi cerita ini ataupun ulasan ini ataupun ya dari segi kajian kopi ini ya, dan selalu membawa hikmah pelajaran untuk diri kita begitu. Yang namanya manusia pasti ya bodoh lah ya, intinya begitulah, intinya belajar ya. Cukup sekian dari kita channel Ngaji Diri Sambil Ngopi ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.